menyimak video berikut ini? Keep watching! Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraida, NPM saya 1915210023. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mini riset Fed Analyze atau analisis jalur mengenai analisis pengaruh import dan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi. Oke, yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Import adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs bisa dinilai atau dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya itu adalah variabel yang saya gunakan. Yang pertama X1 adalah import, X2 adalah kurs, Y1 inflasi, dan Y2 adalah PDB. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah import berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua adalah apakah kurs berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh import terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Ini berikut adalah kerangka konseptualnya. Yang pertama adalah X1 yaitu import, X2 adalah kurs, Y1 adalah inflasi, dan Y2-nya adalah PDB. Hipotesis. Yang pertama yaitu import berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, kurs berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Jenis dan sumber data. Di sini saya menggunakan jenis data menggunakan data kuantitatif sebagai data sekunder secara time series. Saya mengambil data dari tahun 2004 hingga 2019 melalui website World Bank Open Data. F adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Fed Analyze atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan bahwa inflasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama yaitu adalah Y1 sama dengan PY1X1 ditambah PY1X2 ditambah I1. Persamaan kedua adalah Y2 yaitu PY2X1 ditambah PY2X2 ditambah PY2Y1 ditambah E2. Persamaan aplikasinya itu adalah persamaan 1 Y2 sama dengan PY2X1 ditambah PY2Y1 ditambah E. Persamaan keduanya yaitu Y2 sama dengan PY2X2 ditambah PY2Y1 tambah E. Persamaan ketiga yaitu Y1 sama dengan PY1X1 ditambah E. Persamaan keempat yaitu Y1 PY1X2 tambah E. Keterangannya di sini saya menggunakan bahwa Y1 adalah inflasi, Y kedua adalah PDB, X1 adalah import, X2 adalah kurs. Sedangkan E ini adalah error term atau tingkat kesalahan, di mana analisis jalur atau Fed Analyze didukung oleh uji mediasi. Uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara dengan syarat P1 lebih kecil daripada P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, maka HA-nya diterima. Yang kedua yaitu P1 lebih besar dari P2 dikali P3 atau pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak untuk digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan yang pertama adalah uji normalitas data, yang kedua adalah uji multikolineritas, yang ketiga adalah uji autokorelasi. Berikut adalah data variabel dari tahun 2004 hingga 2019, di mana X1-nya adalah import, X2-nya adalah kurs, Y1-nya adalah inflasi, Y2-nya adalah PDB. Di mana saya memilih data yang bernilai persen semua untuk memudahkan dalam pengolahan data di aplikasi SPSS. Berikut adalah persamaan 1 yang dimana Y2 PY2X1 ditambah PY2Y1. Persamaan keduanya yaitu
PY2X2 ditambah PY2Y1 ditambah E. Selanjutnya yaitu persamaan 3 di mana Y1 sama dengan PY1X1 ditambah E. Persamaan keempatnya yaitu Y1 sama dengan PY1X2 ditambah E. Selanjutnya itu hasil analisis data dan interpretasi hasil analisis data. Path analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan atau sebaliknya. Berikut adalah hasil output dari hasil persamaan 1 di mana Y2 disama dengan PY2X1 tambah PY2 ditambah 1 ditambah E. Kita di sini menggunakan model summary and a coefficient. Selanjutnya ini adalah output dari persamaan kedua, persamaan ketiga, sama dengan persamaan 1. Selanjutnya adalah output persamaan keempat, di mana Y1 sama dengan PY1 tambah X2 ditambah E. Bisa kita lihat secara langsung hasil dari model summary and a coefficient-nya di layar. Hal ini yang saya beri warna kuning merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk melihat hasil interpretasinya, yaitu interpretasi hasil analisis. Yang pertama yaitu pengaruh import terhadap PDB melalui inflasi sebagai variabel intervening. Bisa kita lihat bagian di sini apabila import, PDB, dan inflasi, di mana P1 bernilai 0,534, P2 bernilai 0,459, P3 dengan nilai 0,097. Ini adalah gambar path analysis pengaruh antar import terhadap inflasi dan PDB. Berdasarkan gambar di atas tersebut, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa import dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh import ke inflasi sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung import terhadap PDB atau P1 bernilai 0,534 dan besar pengaruh tidak langsung import terhadap PDB melalui inflasi yaitu P2 dikali P3 yaitu 0,459 dikali 0,097 sama dengan 0,0445. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi import terhadap PDB melalui inflasi atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,534 ditambah 0,0445 adalah 0,578. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil penghitungan yang didapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan 0,534 lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung yaitu P2 dikali P3 sebesar 0,045. Maka HA ditolak. Artinya, import tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak menjadi variabel mediasi atau intervening antara import terhadap inflasi terhadap PDB, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya itu adalah pengaruh kurs terhadap PDB melalui inflasi sebagai variabel intervening. Di sini juga telah terlihat bahwa bagan atau gambar dari path analisis pengaruh antar kurs terhadap inflasi dan melalui PDB. Di sini kita bisa lihat bahwa P1-nya adalah 0,580, P2-nya adalah min 0,129, P3-nya yaitu 0,417. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kurs dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh kurs ke inflasi sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung kurs terhadap PDB atau P1 sama dengan 0,580, besarnya pengaruh tidak langsung kurs terhadap PDB melalui inflasi yaitu P2 dikali P3 yaitu min 0,129 dikali 0,417 sama dengan min 0,0913. Selanjutnya yaitu besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi kurs terhadap PDB melalui inflasi atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung yaitu 0,580 dikurang 0,0913 sama dengan 0,4887. Kesimpulannya adalah nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 yang senilai 0,580 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu P2 dikali P3 yaitu 0,4887. Maka HA ditolak.
Artinya, kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak menjadi variabel yang memediasi intervening atau kurs terhadap PDB, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Thanks for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum.